Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahdir bersama. Bisa diinformasikan yang hadir di majelis ada berapa orang gaib sahabat Maulid? Ada yang sakit? Wah, luar biasa. Sehat-sehat. Makannya banyak semua. Bunyi. Baik. Afwan, saya tadi ada tamu, kemudian tidak konsultasi dulu kalau malam Kamis kita ada kajian yang mana. Baik, disiapkan di halaman 11 ya. Sebelum kita masuk halaman 11, malam ini kita akan bercerita dulu sebagai muqaddimah taklim kita dan menguatkan materi kemarin, yaitu tentang ta'allum arba'i masail. Ada satu kaidah para santri, kalian semua bercita-cita ingin menjadi orang yang sukses tidak hanya dunia tapi di akhirat. Itu satu cita-cita yang diidam-idamkan oleh thalabul ilmi. Satu kesuksesan yang selalu dimimpikan. Cuma ada kaidah, tidaklah kalian sukses kecuali belajar kepada orang-orang yang sukses. Tidaklah kalian bahagia dengan ilmumu kecuali engkau belajar kepada orang yang pernah bahagia dengan ilmunya. Tidaklah santri menjadi santri yang mulia dengan ilmunya kecuali engkau belajar kepada santri yang kemudian dia menjadi ustaz, kemudian menjadi ulama, menjadi pengusaha, menjadi birokrasi di pemerintahan yang sukses tanpa meninggalkan nilai-nilai kesantrian. Harus belajar kisah-kisah. Sebelum kalian belajar kepada manusia yang pernah sukses di dunia, belajarlah kepada manusia termulia yang Allah sebut namanya, Rasulullah SAW, dan setelah itu manusia yang hidup setelah beliau dan bersama beliau. Beliaulah para sahabat radhiyallahu anhum. Saya sampaikan kisah satu. Nama sahabat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Siapa? Abdurrahman bin Auf ini di Mekah orang kaya, orang yang terhormat, mulia dia. Setelah dapat hidayah berkat dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW, maka dia masuk Islam. Dan pas Abdurrahman masuk Islam dalam keadaan yang berat awal-awal Islam. Orang yang masuk Islam pertama siap disiksa fisiknya, siap diintimidasi, diancam, dibikin tidak tenang hatinya, dibunuh, dipukuli, kemudian dibuat suasana mencekam. Abdurrahman masuk di keadaan. Suatu saat maka hijrahlah Rasulullah ke kota Madinah. Kemudian Abdurrahman
mau hijrah juga menyusul Rasulullah. Tetapi ada peraturan. Barang siapa yang mau ikut Muhammad boleh, tapi hartanya, kekayaannya nggak boleh dibawa. Nah, itu berat. Ini sudah masuk akidah. Dia memilih meninggalkan hartanya, memilih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada harta. Istrinya tidak ikut, anaknya tidak ikut. Tidak ada suami yang tidak cinta pada istrinya dan anaknya. Dia tinggalkan. Dia memilih mencintai Allah dan Rasulnya. Kebetulan istrinya, keluarganya nggak masuk Islam. Tidaklah meninggalkan harta yang dimiliki yang lebih dicintai kecuali ada iman. Kuatnya cintanya dia kepada Allah dan Rasul. Nah, berangkatlah Abdurrahman sampai di kota Mekah, di kota Madinah. Nabi ketika hijrah pertama kali ke kota Madinah, yang dilakukan salah satunya adalah mempersaudarakan sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, dan sahabat dipersaudarakan. Walaupun bukan saudara kandung, dipersaudarakan. Itu penting. Nanti perhatikan hikmah-hikmah. Ini dakwah. Nah, Abdurrahman dipersaudarakan dengan salah satu kepala suku Ansor. Terkaya suku Ansor, memiliki hektaran yang namanya kebun kurma. Orang yang punya kebun kurma itu orang terkaya, karena satu kurma bisa menghasilkan banyak uang. Itu hektaran. Kaya orangnya. Kemudian istrinya lebih dari 2. Kemudian setelah dipersaudarakan, apa yang dilakukan suku Ansor ini, Sa'id ini? Wahai Abdurrahman, perhatikan, salah satu pendidikan Nabi mempersaudarakan Ansor dan juga Muhajirin. Wahai Abdurrahman, saya ini orang kaya di Madinah. Engkau sekarang sudah menjadi saudara saya. Oleh karena itu, mulai hari ini separuh harta saya, kalau dia memiliki 4 hektar, 100 hektar lahan perkebunan kurma, maka 50 hektar miliknya Abdurrahman. Saya berikan kepada engkau. Itu tawaran pertama. Tawaran kedua, saya memiliki istri lebih 2. Kamu pilih istri saya, mana yang kamu sukai, nanti saya ceraikan dia, nikah. Itu nggak ada orang memiliki kualitas akidah keimanan terbaik seperti itu. Sampai hari ini belum ada. Cuma ada di kisahnya sahabat tadi. Apa yang paling penting itu tidak hanya itu. Hebatnya Abdurrahman bin Auf. Ini perhatikan kalian. Nah, jadilah kalian memiliki karakter sebagaimana suku Ansor tadi yang menawarkan harta, tetapi milikilah keutamaan juga. Paling pokok adalah Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman? Wahai saudaraku Sa'id, barakallah, semoga Allah memberkahimu dengan hartamu dan juga dengan keluarga. Artinya apa? Abdurrahman menolak dengan halus. Terima kasih. Abdurrahman dididik oleh Nabi tidak begini tangannya, tetapi di atas ngasih.
Jadi sudah dikasih, tapi Abdurrahman ini punya namanya sifat dalam akhlak itu iffah, menjaga diri dari meminta, menjaga diri dari dikasih harta orang, kecuali dengan keringatnya sendiri. Itu salah satu iffah santri kalau ingin mulia, pantang baginya tangannya selalu begini di depan teman-teman. Tetapi dia beri. Kalau nggak punya, dikasih, alhamdulillah nggak dikasih. Terus apa yang terjadi? Abdurrahman cuma minta, wahai Said, tunjukkan kepada saya pasar Madinah itu di mana? Oh, di sana. Tunjukkanlah. Nggak diambil. Hartanya nggak diambil. Istrinya, kamu nggak ada orang kaya istrinya jelek. Ada ceritanya orang kaya istrinya hitam nggak ada, glowing semua. Nggak ada istrinya orang kaya kok korengan. Mesti cantik. Ditawarin nggak mau Abdurrahman. Apa katanya Abdurrahman? Saya minta, datanglah dia ke pasar Madinah. Datang ke pasar Madinah. Setelah ketemu pasar Madinah, perhatikan kekuatan, ketajaman pikiran bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Dia datangi penjual cangkul terbesar di kota Madinah. Dengan modal kejujuran, dengan modal basmalah, Abdurrahman berdialog dengan bagus, dengan fasih, kata-kata yang menyenangkan, senyum yang menyejukkan. Bolehkah saya menjualkan cangkul? Jika sudah laku, nanti saya bayarkan. Saya ngambil dari cangkulmu, kalau dirupiahkan sekitar 20.000. Saya hasil 5.000, saya kasih yang 15.000. Alhamdulillah, dalam waktu 1 bulan Abdurrahman sudah punya kios sendiri. Belum sampai 1 tahun, Abdurrahman menjadi orang terkaya di kota Madinah. Kemudian menikahi gadis tercantik terkaya di kota Madinah. Perhatikan. Pertama, miskin, nggak punya harta bukan halangan menjadi orang mulia. Ketika kemiskinan seseorang, dia punya iman yang kuat, punya tauhid yang kuat, punya iffah, menjaga hal-hal yang kemudian menghancurkan nama dirinya, menjaga melakukan perbuatan-perbuatan yang diharam Allah, dia jaga. Kemudian dia pertajam keilmuannya, Allah angkat derajatnya. Maka kemudian orang kalau hijrah karena Allah dan Rasul, dia mendapatkan pahala Allah dan Rasul plus dunia ikut. Makanya hadisnya, "Man kanat hijratuhu ila Allahi wa Rasulih, fa hijratuhu ila Allah." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, "Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang hijrahnya, ya yang tidur, orang yang hijrahnya, nanti kalau ngantuk acung tangan kami lutut ya. Dan kalau saya menjelaskan, lihat saya yang ke bawah. Jadi, saya bicara apa lah? Nah, kalau hijrahnya karena dunia, dia nggak mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul. Maka santri yang datang ke Pondok Al-Manhar, niatkan menuntut ilmu karena Allah, bukan pengen sekolah nanti biar jadi PNS, biar jadi orang sukses. Karena Allah, menuntut ilmumu karena Allah.
Kamu meninggalkan kampungmu karena Allah. Kalau karena Allah, Allah akan hadirkan kepada kamu harta. Pemilik harta akan datang padamu. Maka Abdurrahman bin Auf jadi contoh teladan orang yang ketika kemudian mempraktekkan ilmu yang disebut di halaman 9 dan 10 adalah belajar 4 masalah. Nah, Abdurrahman sudah mempraktekkan. Dia kuat, dasar keilmuan ma'rifatullahnya kuat dan mampu mempraktekkan. Ma'rifatun Nabi kuat, mampu mempraktekkan. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah kuat dan mampu mempraktekkan. Bahkan mampu mengamalkan keilmuannya. Dan beliau bisa sabar. Hartanya diambil, ditinggal di Madinah. Baik, kita masuk halaman 11. I'lam, ketahuilah oleh ini fil amr dari kata alimah. Rahimaka, semoga merahmatimu Allahu Allah. Annahu, bahwasanya yajibu, wajib. Yajibu, wajib. Ala kulli, bagi setiap muslimin, muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan, apanya yang wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan itu? Ta'allumu, mempelajari. Hadihir salasati masailah, kepada 3 masalah ini. Kepada 3 masalah ini. Wal amalu, dan beramal. Bihinna, dengan 3 masalah tersebut. Apa yang wajib dipelajari oleh seorang Islam laki-laki dan perempuan ketika dia sudah balik? Belajar terhadap 3 masalah dan berusaha mengamalkan terhadap 3 masalah. Al-ula, yang pertama. Jadi dari 3 masalah itu sekarang kita bahas al-ula, masalah yang pertama. Apa itu? Annallaha, sesungguhnya Allah, khalaqana, Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan Allah telah memberi rizki kepada kita.
walam yatrukna, dan Allah tidak membiarkan kita hamala, terlantar. Bal, bahkan arsala, Allah telah mengutus ilaina, kepada kita, rasula, seorang rasul. Faman, maka barang siapa, ata'ahu, ia mentaatinya, nya kepada Rasul tadi, dakhala, niscaya ia akan masuk al-jannata, ke surga. Waman, dan barang siapa, asahu, ia menentangnya atau mendurhakainya, nya kepada siapa? Rasul. Dakhala, niscaya ia akan masuk an-nara, kepada neraka. Wad dalil, dan dalilnya, berdalil dan dalil, qauluhu, firmannya Allah, Ta'ala, yang Maha Tinggi. Ini surah 73, surah Al-Muzammil, ayat 15 sampai 16. Nanti di kitabnya itu enggak ditulis. Nanti coba di sampingnya ditulis ya. IS Al-Muzammil, surah yang ke-73, ayatnya 15 dan 15 sampai 16. Surah apa tadi? Zamil, surat yang keberapa? Ya. Ayatnya Inna, sesungguhnya kami, arsalna, kami telah mengutus ilaikum, kepada kalian, rasulah, seorang rasul atau seorang utusan, syahida, sebagai syahida, yang menjadi saksi, syahida, yang menjadi saksi, alaikum, atas kalian, kama, sebagaimana apa, arsalna, kami telah mengutus
Kama sebagaimana apa? Arsalna kami telah mengutus ila fir'auna kepada Fir'aun. Di atas dirubah ya. Inna sesungguhnya kami arsalna kami telah mengutus ya. Terjemahnya kami telah mengutus. Bukan telah mengutus kami, tapi kami telah mengutus. Fa'asa maka mendurhakailah Fir'aun ar-rasula kepada rasul atau utusan. Fa'akhadnahu lalu kami menyiksanya, yaitu kembali kepada Fir'aun. Kami adalah Allah, maka lalu kami menyiksanya dengan siksaan wabila yang berakibat buruk. Boleh dibaca ulang yang lancar nanti biar apa yang lain yang belum nutut bisa diterjemahkan. Mas apa yang SMA ini yang pakai baju merah ya, paling pojok itu Mas apa itu? Nah, Ikra. Pukul lengkap. Gak apa-apa, nanti kita bantu Mas. Nanti kita bantu. Yang lain didengarkan ya. Lam tutahil olehmu terus rahimaka semoga merahmati kepadamu terus Allahu terus bahwasanya wajib ala bagi kulli setiap muslimat laki wal muslimati dan muslim perempuan ta'allumu mempelajari tadi kepada salah satu tiga. Hadhihi ini kalau di satu-satu, hadhihi ini salah satu tiga masalah. Tapi kalau dijadikan satu, hadhihi salah satu masalah kepada tiga masalah ini. Terus beramal dan beramal dan juga masalah bihinna dengan tiga. Nah, nanti Mas Habib. Al-ula yang pertama, Innallaha sesungguhnya Allah khalaqana telah menciptakan kita, warzaqana telah memberi rezeki kepada kita, walam yasrukna dan tidak membiarkan kita amalan terlantar, bal arsala ilaina bahkan telah mengutus kepada kita, Bahkan Allah telah mengutus kepada kita rasulan seorang rasul. Faman maka barang siapa atau aku mentaatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannata saya ia akan masuk ke surga. Waman asahu dan barang siapa yang mendurhakainya dakhalal nar niscaya ia akan masuk ke neraka. Dan dalil qauluhu ta'ala firman yang maha tinggi, inna sesungguhnya arsalna kami telah mengutus ilaikum rasulan kepada kalian seorang utusan, syahidan alaikum yang menjadi saksi atas kalian, kama arsalna sebagaimana kamu telah mengutus. Kami telah mengutus
kami telah mengutus ila Fir'auna kepada Fir'aun rasulan seorang rasul. Masa maka menderhakailah Fir'aun rasulah kepada rasul fa'akhadnahu lalu kami menyiksanya Fir'aun akhdan wabila dengan siksaan dan berakibat buruk. Nah, sekarang antum perhatikan saya saja. Nggak boleh fokus ke kitab. Halaman 11. Pengarang kitab ini memberikan satu anjuran. Ketahuilah oleh, artinya berusaha kau belajar. Kemudian beliau mendoakan kita, semoga Allah memberikan kasih sayang pada kita. Didoakan oleh pengarang. Apa kata beliau yang baik? Hendaklah kita yang ngaku orang Islam laki-laki dan perempuan itu belajar terhadap 3 masalah. 3 masalah pokok dalam kehidupan, dan berusaha beramal dengan 3 masalah tersebut. Al-ula yang pertama, apa masalah yang pertama itu? Annallaha khalaqana wa razaqana. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan telah memberikan rizki. Bersyukurlah dengan segala bentuknya yang beda-beda. Kalian jangan protes kalau ada hidungnya pesek. Itu sudah ciptaan Allah. Dan yang mancung nggak usah menghina yang pesek, dan yang pesek nggak usah menghina orang yang nggak ada hidungnya. Nggak boleh yang panjang menghina yang cendek, yang pendek. Nggak boleh yang kulit kuning menghina yang hitam. Nggak boleh bibirnya yang tipis menghina bibir yang nggak boleh. Ini ciptaan Allah. Engkau menghina temanmu dengan fisik, berarti engkau menghina Allah Azza wa Jalla. Antum berdosa kepada Allah. Siapa yang antum minta, Pak, Ibu, tolong besok kalau lahir saya jadikan yang tertampan? Nggak ada. Lahir ya lahir saja sesuai dengan gennya. Kalau bapak ibumu agak hitam, anaknya hitam. 1-2 yang putih. Allah ciptakan kita. Nikmat terbesar, saya, antum diciptakan oleh Allah. Sementara sampai hari ini ada yang seusia antum itu sudah isdat dan meninggal dunia. Enggak mati, cuma enggak bisa bergerak, lumpuh. Ada yang kecelakaan, patah semuanya. Dikasih apa? Gips semua. Kasih besi semua, kaki-kaki palsu karena kakinya sudah habis. Antum kakinya lengkap. Di sini nampaknya nggak ada yang matanya kayak ini, nggak ada matanya yang nggak melihat, semuanya sehat ini, nggak ada yang cacat matanya. Telinganya nggak ada yang tuli. Antum lihat para penghafal Quran yang cacat-cacat, yang masuk anak-anak berkebutuhan, dia mampu menghafal Quran 30 juz, sementara yang lengkap fisiknya 1 juz saja banyak berseru. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, yakin. Bersyukurlah, nikmati kehidupan fisikmu itu. Cuma Allah ketika menciptakan saya dan antum, ya, ketika Allah menciptakan antum, ketika Allah ciptakan sekarang sudah ada di Pondok Al-Manar, dirawat itu wajah, jangan sampai korengan. Ini takdir Allah, iya takdir Allah, tapi takdir itu ada sebab. Sebabnya terkadang mandi jarang, cuci tangan jarang,
bajunya yang sudah bau dipakai, kasur nggak pernah dijemur, kenalah penyakit. Semua takdir Allah, tapi ada asbab, ada sebab. Ada santri tiba-tiba jatuh, kakinya luka, terus ya itu sudah kotor, ya, tapi harus belajar. Kenapa ya saya kok jatuh? Oh, tadi lihatnya ke atas terus, nggak ke bawah. Ya, terbenturlah kakinya. Nah, besok kalau jalan sekali-kali lihat bawah, sekali-kali lihat ke depan, supaya tidak terjadi benturan kedua kalinya. Saya ketinggal ya dengan teman-teman nih hafalan nih. Nah, terus gimana? Ini sudah takdir Allah? Bukan. Belum maksimal kamu belajar, jangan ujuk-ujuk takdir Allah semua. Tanya, kamu menghafal berapa jam toh? 24 jam kamu gunakan untuk menghafal Quran. Ya cuma ketika malam Ustaz bisa. Terus setelah itu nggak ada Ustaz, saya tidur. Terus baru nanti buka Quran baru subuh. Itu belum maksimal, belum berusaha bersungguh-sungguh di dalam menghafal. Karena belajar terbaik sebelum subuh. Allah menciptakan kita ini dengan segala bentuk. Gunakan, kita diberi tangan lengkap. Gunakan tangan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah, sesuatu yang kemudian membawa kebaikan, jangan membawa keburukan. Ya. Jangan sampai tangan ini antum temannya tidur begini-gini kan hidupnya. Ini tangan tidak bersyukur. Besok kalau kamu gini-gini kan hidup temannya, bahkan dikasih sapu mukanya, maka besok adikmu atau engkau akan diperlakukan sama oleh orang. Kok bisa? Ya, karena Islam membahas al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatanmu. Buang sandal temannya, besok kamu akan dibuang juga sandal. Maka kemudian gunakan tangan ini yang baik. Mata ini digunakan yang baik. Mumpung masih muda, perkuat bacamu. Gak ada orang pintar jarang baca, gak ada. Kecuali anak ajaib. Gak belajar kok bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, itu kesurupan. Oh, delik-delik bisa bahasa Inggris, bisa orang kesurupan. Harus belajar, tiap hari harus belajar, harus menghafal mufradat bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Ikhtiar. Fisik, Allah ciptakan fisik. Seberapapun kamu syukuri, Allah memberikan rezeki kepada kita. Ingat, rezeki itu tidak semata-mata uang. Ingat-ingat ya, dalam konsep Islam, rezeki itu bukan cuma sebatas uang. Engkau kemudian dengan mudah menjadi santri Al-Manar, itu rezeki. Engkau dimudahkan belajar ilmu di pondok Al-Manar, itu rezeki. Engkau dimudahkan menghafal Quran, itu rezeki. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang itu bisa bermanfaat untuk dirimu dan di dunia. Sehatmu adalah rezeki. Sekarang kamu saya kasih pilihan. Ada santri kaya tapi sakit-sakitan, tiap hari ke Sarjito. Masuknya bukan masuk ruang VIP, UGD dulu. Yang bagian mayat-mayat itu. Tapi ada santri biasa aja, enggak miskin.
miskin atau sehat? Pilih yang mana? Oh, kalau bisa kaya Ustadz tapi sehat. Jadi rezeki itu sehat. Sehat itu rezeki digunakan sebaik-baiknya. Ada kisah dibandingkan itu. Ada anekdot, cerita lucu, tapi bermakna. Diteliti, ada otaknya orang Jepang itu terlalu penuh, isinya udah penuh. Otaknya orang Indonesia kosong, masih fresh. Oh, ternyata nggak pernah dimanfaatkan. Rezeki sehat otak itu nggak pernah dimanfaatkan belajar, membuka literasi. Seneng baca. Nah di pondok itu harus kuat baca. Siapa santri yang kuat baca, dia menjadi najat. Dia akan menjadi santri-santri yang sukses. Al-muflihun, orang-orang beruntung. Harus punya tokoh idola. Di samping Rasulullah, saya pengen banget kayak Imam Bukhari, pengen banget kayak Imam Syafi'i, pengen banget kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada cita-cita dia kayak apa pun beliau belajarnya. Oke. Kemudian walam yasudna hamala, Allah enggak meninggalkan kita terlantar. Coba bayangkan, dulu sebelum Nabi kita diutus, ada namanya masyarakat jahiliyah. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah dulu sebelum Nabi diutus satu, ya. Kalau di masyarakat itu yang kuat dia yang menguasai, kayak ayam. Mbak, kamu ngasih makan ayam ya. Ayam yang lemah itu nggak bisa makan, dipukuli orang yang kuat. Sama-sama kuat, dia tarung dulu. Kalau kalah, dia takut. Dulu kehidupannya kayak binatang. Semua perempuan kejar, kayak binatang saja. Bayi dibunuh perempuan itu karena nggak bisa perang. Jadi cara nikahnya orang dulu, satu perempuan, banyak laki-laki. Bagaimana untuk menentukan di lotre? Kalau keluar Hafid maka Hafid. Kalau keluar Ahmad maka Ahmad. Jahiliyah betul. Nyembah berhala. Bahkan saking jahiliyahnya pada waktu itu, ada dua pemuda ya, ada pasangan pemuda-pemudi itu berzina di pinggir Ka'bah. Ada cerita ya, sebelum Nabi diutus itu ada laki-laki dan perempuan muda-mudi ini berzina di samping Ka'bah. Allah kutuk dia menjadi patung, malah disembah. Saking bodohnya. Umar bin Khattab bercerita, saya dulu menyembah 10 patung lebih dari bermacam-macam buatan berhala. Ada yang dari kayu, besi, kemudian ada yang dari bahan gandum, bahan roti. Kalau kemudian lapar, Tuhan saya yang jadi roti itu saya makan. Saking jahiliyahnya dulu. Sampai ada kisah ayahnya itu penyembah berhala. Anak-anaknya sudah masuk Islam. Kemudian berhalanya oleh anaknya dikencengi. Kemudian ayah datang. Siapa yang berani kencingi Tuhan saya? Tuhannya nggak bisa bela dikencingi orang. Besok harinya tidak hanya dikencingi, dikasih berak.
makin marah lah. Kamu Tuhan kayak apa toh? Masa dibelain nggak bisa bela? Belum sadar-sadar juga dikasih bangkai, diikat di lehernya patungnya. Dasar Tuhan tidak berguna. Nah, baru dia sadar bahwa Tuhan yang disembah itu nggak bisa membela diri. Sampai begitu jahiliyahnya orang itu. Datanglah Islam. Allah utus Rasul untuk membimbing manusia. Pertama kali Nabi diutus di Mekah, tidak disuruh sholat orang, tapi adalah bagaimana mereka mengamalkan, melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja akidah. Akidah kepada siapa engkau bertuhan, pada siapa engkau menyembah, pada siapa engkau berterima kasih ketika engkau dikasih rezeki. Dituntun oleh Allah dengan Rasul, para nabi. Orang-orang terdahulu nabinya dibunuh, terutama Bani Israel. Nabi-nabi mereka banyak diayeli ya. Wayana Bani Israel. Allah utus Rasul. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia bahagia. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Barang siapa yang tidak taat menentang pada Rasul, dia sengsara. Sebagaimana Allah telah mengutus Musa pada zamannya Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu diabadikan kalimatnya di juz 30. Surat apa yang bunyinya Ana wa rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Surat apa? Hah? Surat apa juz 30? An-Naba, An-Nazi'at. Ana wa rabbukum, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Sebagaimana Namrud ngaku sama dengan Fir'aun, ngaku Tuhan. Dialog dengan Ibrahim, saya Tuhan yang lebih tinggi dari Tuhan Ibrahim. Apakah engkau bisa menghidupkan, bisa mematikan? Bisa. Panggil 2 pengawalnya, 1 dipenggal, 1 dihidupkan. Saya bisa Ibrahim. Nah, terus Ibrahim mengatakan kalimat pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Tuhan saya dan Tuhanmu Namrud menerbitkan matahari dari arah dan tenggelam di. Apakah kamu bisa itu? Namrud nggak bisa jawab. Kemudian itu sebablah kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian Namrud mati, salah satu athar yang menyebutkan karena dimasuki lalat di hidungnya, kemudian dia pukul-pukul sendiri, is dead, mati. Namrud nggak bisa, pengawalnya padahal bisa. Fir'aun Allah tenggelamkan, sengsara hidupnya. Qarun salah satu ponakannya Musa, maka Allah tenggelamkan hartanya, rumahnya ke dalam perut bumi. Nggak ada yang bahagia orang yang menentang Allah dan Rasul. Maka santri kalau ingin bahagia atau taat pada Allah dan Rasul. Salah satu bentuk ketaatan aturan-aturan pondok pesantren. Engkau kalau taat pada Allah dan Rasul bahagia hidup. Tapi kalau engkau menentang Allah dan Rasul, sengsara hidup. Nah ini prinsip ilmu pertama yang harus diajarkan, yang harus kalian ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita masuk pada afani, masalah yang kedua. Kita buka tanya jawab, belum ditutup. Ada yang tanya masalah materi ini? Sayap kanan 1 orang, tengah 1. Harus ada perwakilan. Saya suka masa santri bertanya daripada kalian dipaksa masuk neraka.
Ya. Ayo cepat. Dari sini sama perwakilan. Tanya. Hah? Kok tangannya gini? Oh, enggak gatal. Ini yang tanya bebas deh, tanya apa saja. Harus ada yang tanya perwakilan. Baru saya pulang. Ya ini perwakilan. Masa nggak tanya? Besok disiapkan pertanyaan. Jangan diam sariawan semua ini. Terutama materi yang disampaikan. Kalau nggak ada bebas deh. Ya dari sini. Ya ini. Apa saya ganti kopiahmu dengan kerudung santri putri supaya berubah jadi perempuan? Ayo tanya ya. Saya tanya. Saya doakan yang tanya sukses. Amin. Amin saya tanya. Amin kok. Didoakan belum tanya kok. Sini perwakilan aja satu. Ya. Ini kalau nggak ada perwakilan belum pulang saya. Harus ada perwakilan ya. Satu aja, nanya satu aja kok susah. Mau tanya apa ya? Wah tanya pertanyaan banyak kok. Ayo cepat. Nah, alhamdulillah satu perwakilan. Ini nggak ada ini. Nah, alhamdulillah ini nggak ada ini. Ayo lihat kanan kiri semua. Ayo ini nggak ada. Antum mau tanya? Nah. Oke. Hah? Ini pas Allah di mau toilet malah. Yang sudah sana. Ayo cepat. Nah, alhamdulillah ya, antum. Pertanyaan tentang mungkin tidak ada selengkapnya. Labat. Jadi ketika menggunakan lafaz subhanallah, masya Allah, sama Allahu Akbar itu dalam situasinya yang bagaimana? Nah, oke, bagus. Ini yang tadi. Kayaknya Banyak orang yang berkhutbah itu pakai tongkat. oh, nah. Itu boleh nggak dalam syariat Islam? Nah, oke, itu. Nah, itu. Yang tadi kamu. Gimana? Apa itu subhan? Nah, bagus. Nah, baru saya pulang nih. Baik, yang pertama, bagaimana penggunaan lafaz subhanallah? Apa sih? Masya Allah dan Allah Akbar. Subhanallah itu digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, kekaguman yang baik. Subhanallah. Adapun Masya Allah, Masya Allah ya, Masya Allah itu yang baik-baik. Kalau Subhanallah yang melihat yang buruk-buruk. Maha suci Allah dari prasangka hambanya yang kurang baik. Kalau Masya Allah melihat yang indah-indah, yang baik-baik, atau yang hafalannya lu satu hari sudah bisa hafal 2 juz. Masya Allah. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi. Apa lafaz Allahu Akbar? Allahu Akbar diucapkan ketika kita melihat betapa besarnya ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, begitu besar kekuasaan Allah. Dia bisa dilafazkan di takbir ketika perang. Perang melawan musuh, bukan melawan teman. Jadi lafaz Masya Allah melihat hal-hal yang baik, ya, yang kagum, ya. Kalau Subhanallah melihat hal-hal yang kurang. Subhanallah. Kemudian apa tadi Mas? Khutbah. Oh, kalau khutbah pakai tongkat di Muhammadiyah tidak dianjurkan, kecuali khotibnya wis tuwek. Tua.
karena memang di Muhammadiyah tidak dianggap sunnah. Tapi kalau di fatwa Nahdlatul Ulama pakai tongkat itu sunnah, karena Nabi dulu pakai tongkat. Nah, hal fikih seperti itu hal-hal yang hendaklah kita berlapang dada bagi thalabul ilmi. Jadi itu tentang menggunakan tongkat. Jadi kalau di kampungmu masih menggunakan tongkat, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah yang nggak ada tongkatnya, tidak perlu dikasih tongkat. Kecuali khatibnya sudah tua, roboh nanti kalau pakai tongkat. Kemudian tentang subhat, apa subhat itu? Dalam hadis Arba'in disebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasab. Yang halal sudah jelas, haram sudah jelas. Antara haram dan halal itu ada namanya barang subhat. Apa barang subhat itu? Tidak jelas halal atau haram. Contoh, menggunakan sandal temannya sembarangan nggak pamit, itu santri suka melakukan subhat. Pokoknya asal ada sandal pakai deh. Itu kakinya tidak punya adab. Pakai celana temannya nggak pamit. Setelah dipakai, saya pinjam ya. Menemukan kelapa pinggir jalan itu barang subhat, belum jelas kehalalannya, nggak usah diambil. Adapun menemukan uang di sini area sini, kamu kasih tahu kepada Ustadz Kamal, Ustadz saya menemukan uang di area TK dan SD, mungkin disuruh umumkan. Nggak ada yang ngaku, 3 hari masukkan ke kotak infak pondok. Jangan mengatakan alhamdulillah ini rezeki untuk saya beli. Sobat, apalagi Ustadz, gunakan sabun temannya. Sering pakai sikat gigi temannya malah. Lupa Ustadz saya masuk kamar itu tak pakai sendiri. Saya yakin dia sudah halal. Halal dari mana? Hati-hati, di pondok sering melakukan barang-barang yang subhat, yang dia belum jelas kehalalannya, belum diizinkan oleh temannya, jangan. Dan di pondok sering menggunakan kaidah pakai dulu pamit belakangan. Nah, itu nggak boleh. Pamit dulu baru pakai. Jadi jangan sampai terjadi ya. Itu penyakitnya santri. Pamit dulu baru pakai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.